Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami perwakilan dari Lawan Mas 1. Saya Anasya Syakira. Saya Muhammad Arif Pramansa. Saya Ahmad Faisal. Saya M. Rafio. Kami perwakilan Lawan Mas 1 ingin mempresentasikan final project kami dengan judul Sustain Aqua. Kami mengambil latar belakang. Yang pertama, peningkatan emisi gas rumah kaca serta bahan bakar fosil 21,9 JT. Yang kedua, mendorong sustainable development atau SDGs. Yang ketiga, pemanfaatan waduk untuk keberlanjutan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan potensi PLTA, PLTS terapung, serta KJA cerdas. Rumusan masalah kami, bagaimana bendungan multifungsi mendukung ekonomi masyarakat dan keberlanjutan yang sesuai atau SDGs. Tujuan pembangunannya memberikan sejumlah pasokan sumber daya listrik untuk masyarakat, menciptakan peluang ekonomi masyarakat, membantu mencegah evaporasi serta memberikan pasokan air. Kami juga mempunyai Sustain Aqua, yaitu untuk memaksimalkan fungsi wilayah bendungan di tengah isu krisis iklim dan energi, serta mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya, follow up the problem, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs mempunyai 7 poin. Salah satunya affordable and clean energy. Kenapa demikian? Karena menyediakan sumber energi bersih yang membantu perekonomian masyarakat. Lalu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung sebagai solusi energi bersih, serta keramba jaring apung atau KJA cerdas sebagai sumber perekonomian masyarakat lokal. Jadi inti permasalahan kami yaitu menggunakan PLTS terapung dan keramba jaring apung atau KJA cerdas sebagai solusi energi bersih yang berkontribusi pada perekonomian masyarakat luas. Kesimpulan dari problem kami yaitu PLTS terapung yang mengadakan KJA cerdas akan menjadi solusi energi bersih yang juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat lokal. Rentetan masalah yang ada menuntut kami pada solusi tersebut. Selanjutnya, analisis masalah. Yang pertama, pengoptimalan pemanfaatan waduk dengan 3 potensi. Yang pertama, PLTA, PLTS terapung, dan KJA. Yang kedua, waduk multifungsi mendukung isu SDGs. Dengan pengintegrasian PLTA, PLTS terapung, dan KJA mendukung SDGs karena dapat meningkatkan energi bersih dan terjangkau dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, manfaat strategis waduk multifungsi bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan energi, mengurangi polusi, dan meningkatkan ekonomi. Dengan itu, kami menciptakan inovasi terbarukan, yaitu Sustain Aqua. Dalam satu waduk, terdapat 3 energi terbarukan, yakni PLTA, PLTS terapung, dan KJA. Dengan PLTA dan PLTS, dapat mendukung SDGs 7 untuk mendukung energi bersih. Kemudian KJA dapat mendukung SDGs 8 karena dapat menciptakan lapangan kerja dengan layak dan kewirausahaan. Oke, selanjutnya mari kita bahas lebih dalam tentang inovasi Sustain Aqua ini. Berdasarkan inovasi yang sudah ada, yaitu penggabungan pembangkit listrik tenaga surya dengan keramba jaring apung atau KJA yang sudah dimanfaatkan di beberapa negara. Seperti yang bisa dilihat pada diagram gambar tersebut, kami memanfaatkan permukaan waduk untuk meletakkan pembangkit listrik tenaga surya yang digabungkan dengan KJA. Lalu kami juga memanfaatkan waduk sebagai pembangkit listrik tenaga air. Lalu dari inovasi yang sudah ada tersebut, apa sih yang ingin kami tambahkan dari inovasi ini? Nah, kami ingin menambahkan KJA cerdas atau Smart Floating Catch Aquaculture. Yang pertama, kami ingin menambahkan pemantauan kualitas air di keran jaring apung agar bisa memantau keadaan air secara pasti, entah dari pH-nya, suhu, ataupun kadar oksigennya. Lalu, dalam data yang didapatkan itu akan lalu dari data yang didapatkan itu akan kami programkan agar ketika kadar oksigennya turun di bawah rata-rata akan menyalakan aerator secara otomatis.
Lalu kami juga akan memerhatikan kesehatan ikan dengan kamera bawah air yang diintegrasikan dengan AI. Nah, dari seluruh data tersebut, kami akan menghasilkan data yang bisa dipantau atau dievaluasi sebagai data agar pembudidaya ikan bisa melihatnya sebagai data dan bukan hanya dengan perasaan. Inovasi yang kuat dan bagus juga harus dilandasi model bisnis yang kuat. Maka dari itu kami menciptakan merancang bisnis model kanvas. Dari kami, intinya kami menargetkan untuk pemerintahan dan kami menawarkan energi yang terbarukan tentunya, dan tentu saja terakhir kami juga memfokuskan kepada riset. Sebagai solusi yang integratif, Sustain Aqua memiliki 6 poin perbandingan dibandingkan waduk konvensional. Pertama, Sustain Aqua menggunakan 2 sumber energi, yang artinya menggunakan model hibrida dibandingkan dengan waduk konvensional yang hanya menggunakan 1 sumber energi, yaitu tenaga air. Kemudian, poin kedua, pemanfaatan sumber daya dari Sustain Aqua lebih besar sehingga mampu menjangkau lebih banyak orang. Sebaliknya, waduk konvensional lebih kecil sehingga jangkauannya kurang dari waduk yang inovatif. Yang ketiga, Sustain Aqua menggunakan sistem monitoring kualitas air secara real time, kamera bawah air, dan juga otomatisasi berbasis artificial intelligence pada keramba jaring apung. Sedangkan pada waduk biasa, penggunaan teknologi ini masih terbatas, sehingga sistem ini bisa rentan pada risiko lingkungan dan kematian ikan secara mendadak. Kemudian pada poin keempat, keramba jaring apung pada Sustain Aqua telah dilengkapi dengan sensor otomatis untuk bisa merespon ketika situasi menjadi gawat. Contohnya, ketika kadar oksigen di air menurun, maka sistem akan mengaktifkan aerator untuk mengatasi masalah tersebut. Ini demi terjaganya efektivitas dan produktivitas dari sistem ini. Sedangkan waduk biasa, penggunaan sistem ini masih terbatas dan masih perlu pengecekan manual yang pada dasarnya bersifat memakan waktu dan reaktif. Poin kelima, Sustain Aqua ini bisa mencatat data storage digital yang dapat digunakan untuk memilih decision making atau memilih keputusan strategis di masa depan pada fitur pemberian pakan, pada fitur siklus budidaya, dan fitur panen. Dibandingkan dengan mayoritas waduk konvensional yang tidak punya teknologi ini, sehingga mengevaluasi dan merancangkan siklus budaya akan sangat susah. Kemudian poin terakhir, saja Sustain Aqua ini lebih memenuhi banyak poin dari SDGs, yaitu poin ke-7 energi bersih, poin ke-8 ekonomi yang bertumbuh, poin ke-9 inovasi dan infrastruktur, dan poin ke-14 yaitu ekonomi dan yaitu ekosistem perairan yang terjadi secara bersamaan dibandingkan dengan waduk konvensional yang hanya menyinggung salah satu poin, contohnya poin ke-7 energi bersih ataupun poin ke-8 pertumbuhan ekonomi, dan itu pun cakupannya masih terbatas. Adapun dari semua paparan yang telah kami jelaskan, maka kami menyimpulkan bahwa Sustain Aqua adalah suatu inovasi terintegrasi yang menggunakan teknologi sumber daya terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya terapung dengan aquaculture cerdas berbasis AI, yaitu keramba jaring apung cerdas. Sistem ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong produktivitas perikanan yang meningkatkan kualitas hasil panen, pemberdayaan masyarakat, dan juga ekonomi yang sirkular. Dari sistem yang terintegrasi ini, Sustain Aqua menjadi model inovasi yang berkelanjutan yang kemudian dapat memenuhi SDGs yang telah kita elu-elukan, yaitu pada poin ke-7, 8, 9, dan 14 yang bersinggungan tentu saja dengan bidang ketahanan pangan, energi, ekonomi, infrastruktur, ekosistem perairan, dan tentu saja lingkungan di masa depan. Sekian pemaparan dari kami perwakilan Ulanmas 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.